Masih tetap berdiri saudara. Jangan duduk dulu, nanti banyak duduknya nanti. Kita ikuti kata-kata saya. Mega Project Karakter Kristus. Hari Senin. Lemah lembut. Menghambakan diri. Damai. Sukacita. Lemah lembut. Menghambakan diri. Damai. Sukacita. Ya, silakan duduk. Saudara, kalau kita hidup ini sudah tidak ada sukacita lagi, yang ada cuma duka cita. Padahal sukacita itu adalah buah Roh Kudus. Dimulai dengan kasih, damai, dan sukacita. Sukacita karena apa? Bukan karena kita diberkati hari ini atau besok. Sukacita kita itu karena kita ini sudah diadopsi oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Dan kita ini sudah direncanakan hidup kita sampai akhirnya. Bahkan sampai kematian kita pun saudara, Allah telah menyiapkan tempat di surga. Hanya jalan untuk menuju ke sana Tuhan sudah beri melalui firman Allah. Tetapi kerap kali kita ini saudara terbelenggu, tersandera oleh apa? Kebencian, dendam, sakit hati. Saudara, iri hati, tersinggung, kecewa, amarah. Hal ini saudara, termasuk mungkin hobi dan sebagainya, ambisi. Ini mengikat kita. Sehingga kita ini terus melihat orang yang ganggu kita. Kita terus dendam dengan orang yang merugikan kita. Kita terus sakit hati dengan orang yang menyakiti kita, saudara. Kita terus tersinggung dengan orang-orang yang mungkin membuli kita. Dan kita kecewa diperlakukan seperti ini. Itu membelenggu kita sehingga kita lihat orang-orangnya, saudara. Kita itu disandera. Seharusnya kita sekarang lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan, lupakan. Walaupun masih kadang-kadang ingat, tapi mesti dibuang. Namanya memori ingat, tapi jangan lagi saudara harus berbesar hati, serahkan ke Tuhan. Tuhan ngampuni kita tanpa mengungkit-ungkit, sudahlah kita juga sama. Walaupun memang kapasitas kita tidak seperti Tuhan. Akhirnya dada kita plong, beban kita ringan, saudara. Apa yang mengikat kita, berhala kita lepas. Sudah, plong. Damai, saudara. Sehingga hidup kita ini bebas. Sehingga kita bisa melihat hal-hal yang ke depan. Gitu loh. Sehingga kita bisa melihat, saudara, apa yang di depan itu. Jangan sampai kita ini, saudara, hanya cuma melihat ke belakang. Kita terbelenggu terus. Sehingga kita tidak melihat rencana Allah yang di depan. Cobalah lihat rencana Allah di depan itu. Ketika kita lepaskan semua itu bagus. Kalau saudara kehilangan apa saja jangan stres. Kerjaan kurang, doa yang kencang. Puasa jangan berat-berat. Yang penting hatimu lurus ke Tuhan aja. Usahakan yang baik, gak usah paksa. Paksa dalam kapasitas sedikit aja. Karena kadang-kadang kita paksa itu menjadi benturan dengan rencana Allah. Tapi kalau kita cuman gak biasa itu gak boleh. Harus lakukan seperti biasa dan yang baik. Tapi apapun hasilnya, serahkan Tuhan. Supaya kita plong. Besok kerja lagi. Kalau dipikirin sakit, saudara, stres. Biayanya lebih mahal. Kalau kita sehat, kita masih bisa next. Abraham, saudara gak punya anak. Kalau di-streskan terus, saudara. Mungkin umur 90 mati. Ternyata dia tidak stres, ya percaya Tuhan aja. Istrinya gak percaya, dia ngomong, lu percaya janji Tuhan kok. Tapi aku sudah mati haid ini. Sudah umur 80 lebih, mana bisa. Ya inilah Hagar. Ya setelah Hagar, pokoknya lu percaya. 89 Tuhan datang, Sarai, tahun depan kamu punya anak. Namamu bukan Sarai tapi Sarah. Terus dia datang lagi kepada Bram, namamu bukan Bram tapi Abraham. Tahun depan umur 100 kamu punya anak. Dan dia punya anak. Saudara. Allah itu punya rencana indah.
saudara. Kita jangan merusak dengan memaksakan. Apalagi kita stres, belum waktunya dikaya, belum waktunya ini terus kita paksakan. Belum waktunya jodoh kita kejar terus, saudara. Sama dengan seperti ngejar harimau. Karena bukan jodohnya dikejar terus. Cantik Pak, ganteng Pak. Harimau itu bagus juga. Kulitnya, betul gak saudara? Bagus. Tapi hati-hati. Jangan paksa. Saudara, usaha boleh. Andalkan Tuhan. Itu pertama saudara. Jadi kalau kita sehat, saya selalu ya teman saya ini hidup saya untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan berarti untuk gereja. Dan untuk keluarga, sudah tidak ada yang lain. Saya mau makan apa saja, mau hidup bagaimana saja. Yang penting Tuhannya berkenan. Keluarga jemaat dilayani baik, cukup. Mau lebih, hidup saya itu urusan belakang lah. Ini penting saudara. Makanya jangan sampai kita salah. Dan kita juga, saudara kita lihat. Kata damai. Kalau kita nggak damai, kita bukan anak-anak Allah. Ketika engkau memberi pengampunan dan ketika engkau damai, rasanya gak enak, plong. Di siapa yang mau mengampuni, dia akan diampuni. Saya tidak bisa ngampuni Pak, padahal belum tentu orang itu salah, mungkin kamu salah sendiri. Ya kita lebih baik damai. Dan permasalahan, saya tidak salah Pak, dia mukul saya, mama gitu. Ya memang yang mukul, yang bunuh itu salah. Yang nyopet, yang ngerampok itu salah pasti. Nggak ada yang ngomong nggak salah. Tapi penyebabnya itu kita. Orang marah-marah sama kita mungkin mulut kita, sikap kita. Itu berbahaya. Nah orang kalau saudara ngomong sama saya, lu siapa lu? Lu gila lu gila mama gitu. Terus diomongnya apa macam-macam. Sakit dong saudara. Terus saya marah, saya pukul. Yang dosa siapa? Saya. Yang masuk penjara saya. Dia gak salah. Penyebabnya dia. Saudara mungkin hari ini engkau anak baik. Tapi jangan jadi penyebab orang berdosa pada kita. Amin. Kita bukan orang berbuat dosa. Jangan menjadi penyebab orang berdosa pada kita, pada gereja. Loh, kau kenapa bergereja Pak? Ketika engkau arogan, antri engkau nyerobot orang lain, terus engkau marah-marah, dari gereja mana? Bes, mulai besok gak usah ke bes. Padahal bukan pendetanya. Saudara. Nanti teman-teman utang-utangan gak bayar. Orang gak mau ke gereja lagi, bukan pendetanya. Gitu. Penyebab dari mana kita harus hati-hati. Mulut itu hati-hati. Gitu. Makanya dikatakan saudara, perkataan kita itu ada wibawanya. Mati hidup dikuasai lidah. Siapa memakan buahnya. Mati hidup berarti ada dua-dua hal positif. Nah kita mau lihat saudara tentang resolusi kita. Tahun 2024. Ini jarang dikhotbahkan. Bersyukur, hidup damai dan sukacita sebagai murid Kristus. Tadi damai sudah, sukacita sudah. Kalau nggak ada damai, doa kita nggak nyampe di surga. Dan kerap kali kita tidak bersyukur. Iya Pak, saya kehilangan ini. Iya Pak, saya ini. Oke. Saudara, kita itu masih punya kelebihan banyak. Orang tidak bisa bersyukur itu karena cuma hilang 1-2 atau belum dapat 1-2. Tapi yang dia punya itu banyak. Saudara, istri ada, anak baik, sekolah bagus. Loh. Orang kalau bisa bersyukur, dia pasti melihat apa yang ada pada dia yang bisa berkembang. Dan dia tidak melihat apa yang kurang akan diusahakan. Ketika manusia itu saudara, belum ada di dunia. Saya mau tanya kepada saudara. Kita ada di mana? Menurut pendeta lain, lagi rame. Sebelum dunia ini ada, kita ada Pak. Ini firmannya, sudah ada. Itu firman. Anda juga, ya sudahlah menurut kamu ada. Ada berarti kita lebih tua dari dunia. Oh ya sudah baguslah. Kita gak usah ribut-ribut. Sebelum dunia ada saudara. Kita itu ada di idenya Tuhan. Idenya Tuhan. Ada di pikiran Tuhan. Belum berbentuk manusia, belum berbentuk roh.
roh. Jadi kita belum disebut ada, hanya cuma ide. Saya ingin membangun rumah. Idenya ada, saudara. 20 tahun lagi kemudian baru rumah. Berarti rumah itu bukan ada dulu. Rumah itu ada di ide saya. Tapi bukan berarti rumah itu lebih tua daripada ini. Ya kadang-kadang teologi itu saudara, kalau lihat media itu hati-hati. Banyak pelajaran sesat-sesat sudah mulai muncul-muncul, saudara tidak tahu. Itu yang ada di teologi itu ada beberapa macam pengajaran sesat itu mulai muncul satu-satu. Jadi kalau Tuhan membuat saudara punya ide, rencana, tahu ada rencana, ada idenya. Berarti dia tahu kita bakal di mana, sampai di mana, kapan mati dan sebagainya. Menikah dengan siapa. Jangan bunuh diri, menikah dengan hantu. Saudara. Ya, itu harus hati-hati, saudara. Kita ini punya sasaran jelas. Gitu. Tuhan sedang bikin rencana sampai ke depan. Yang merusak rencana itu kita. Karakter itu loh yang merusak. Loh kenapa Pak? Gak taat, rusak. Betul gak saudara? Sombong, rusak. Dendam, rusak. Iri, rusak. Sakit hati, rusak. Kecewa, merusak. Ambisi, rusak. Amarah, rusak. Merusak. Ketika kamu mengalami seperti itu, pikiran kita berubah. Ketika kecewa, gak usah gereja dulu. Saudara, doa gak terjawab, males sampai Tuhan jawab. Jadi saudara sudah ketika itu masuk, keputusan dari ini keluar. Ketika keluar menghasilkan buah dosa itu. Jadi mau dibenahi apa? Tidak mungkin manusia tidak ada masalah. Tapi kita harus lepaskan masalah. Saudara. Tadi mau saya saksi lagi, bolehlah tempat ini. Saya dulu ada persekutuan. Jumlah 150 orang di daerah elit. Orang-orangnya top datang semua. Selama 1 tahun setiap hari Senin sampai Sabtu. Terjadi mujizat, tanya Pak Irwan semua ada itu. Akhirnya ada pendeta yang kita sering kenal. Sama tuan rumah itu bukan apa-apa. Dua-dua ini mengambil alih. Mengambil alih. Tuhan juga kasih tahu dia akan ambil alih ini. Dari mimpi itu kejadiannya betul. Mimpi ngomong apa? Ternyata ada. Orang itu telah datang di rumah orang itu. Orang yang tinggal di Jakarta. Sedang merencanakannya. Saya suruh orang, betul gak orang? Betul juga. Orang itu masuk rumah sakit. Di rumah sakit ini. Saya tanya, betul gak? Betul. Sudah betul-betul saudara. Akhirnya, siapa gak mau? Itu hak saya untuk Tuhan melayani. Tapi Tuhan kasih. Istri saya berdoa. Itu bisa ada di keluar di Amsal. Kata-kata untuk mengasihi. Jangan membenci. Kita nggak pernah hafal dia kata-kata di Amsal itu tentang kasih, saudara. Ada, kaget, ada juga. Padahal dia nggak tahu ayat itu. Luar biasa. Wah, untuk melepaskan itu sakit tuh. Mengasihi, ketemu dia senyum lagi. Aduh, sakit lagi, saudara. Bayangin, gitu. Itu kita punya persekutuan. Dia khotbah, kita duduk di belakang. Doa pun nggak, aduh sakit. Dia diem aja. Akhirnya dia lepas. 3 bulan saya lepas. Saya datang gini aja deh. Kalau kamu mau jadi pemimpin persekutuan. Oh enggak, sudahlah. Kamu pikir. Kalau iya, aku bawa teman-teman yang rasanya enggak di sini. Supaya kita enggak geger. Akhirnya diambil, ya sudah. Plong. Daripada 3 bulan sakit kepala kurus, saudara. Mikirin strateginya gimana, saudara. Tapi, pergi misi. Misi diberkati, pelayanan luar biasa. Pak Daud juga tahu ceritanya dengan ketemu tokoh yang masih hidup itu. Wah, pelayan bagus sekali, saudara. Tuh tumbuh pelayanan 3 tahun. Wah, pokoknya kurang lebih ada 600 persekutuan doa yang tergabung. Itu setiap September ada. Itu jual semati. Bangkit kembali. Waduh, padahal saya masih muda, bukan teologi, bukan pendeta, saudara. Cuma menantunya pendeta aja. Muncul, teman saya ngambil alih lagi. Pak Daud tahu juga ini. Tapi bukan Pak Daud tuh. Pak Daud tahu. Nanti kapan-kapan tanya Pak Daud juga boleh. Ceritanya ada itu. Ya sudah, saya ngalah lagi. Aduh, kurang ajar ini. Sudah pelayanan sampai gitu. Tuhan buka desa dan gereja. Bukan hanya NTT. Provinsi-provinsi lain. Oh,
saya ke Maluku, kemana. Wih, dari Protestan, dari semua gereja. Saudara, kecuali gereja setan aja enggak. Itu jangan pikir. Buka semua. Desa kita KKR sekarang sudah ada di NTT. Mau KKR mana, khotbah di gereja mana, enggak usah izin, datang aja dikasih. Dulu enggak bisa. Saudara. Setelah itu, aduh. Tuhan buka lagi persekutuan pengusaha. Kosong. Kita buka. Di Surabaya ada 5, 6, 7. Semarang ada, Jawa Tengah ada 20. Kupang ada 3. Kalimantan, Sulawesi, sampai Belanda, sampai Australia. Sampai Jakarta, Bandung. Saudara, 120 chapter. Hanya 3 tahun. Buka, jalan semua. Biasa. Sikut lagi. Biasanya ngikut, biasanya enggak ikut kerja. Cuma lihat-lihat aja, saudara. Waduh. Kita pikir gimana ini ya. Lepasin deh. Saya datang memimpinnya. Saya lepas saja. Tapi jangan bernubuat yang salah-salah. Bernubuat apa? Kalau kamu berkata, Pak Fengki akan buka tandingan. Itu saya anggap nubuatan loh. Jadi saya buat tandingan juga bukan salah saya. Salah kamu loh. Tapi saya enggak mau mikir begitulah. Coba cabut kata-kata itu Pak. Karena kami mau murni, mau lepaskan. Saya lepaskan. Tuhan kasih gereja. Bayangkan, kalau saya tidak mau melepaskan dari persekutuan, tidak ada pelayanan besar di NTT. Kalau saya tidak melepaskan ini, tidak ada seluruh Indonesia. Saya tidak pernah bisa menulis masalah dan berkat. Saya tidak pernah menulis perjumpaan saya dengan Tuhan. Saudara, karena saya melepaskan hak saya, saudara. Sehingga saya menemukan damai, sejahtera, sukacita. Saya berjumpa dengan Tuhan berulang kali. Saya melihat malaikat berulang kali. Saya melihat ratusan kali. Saudara, kejadian-kejadian yang tidak mungkin terjadi, saya katakan terjadi. Pak Daud juga tahu ceritanya bagaimana Bapak itu, cerita itu sudah divideokan juga. Saya ngomong sama Bapak itu, Ketua DPRD waktu itu di NTT. Pak, NTT Timor akan pecah. Siapkan tempat kemah-kemah sama tempat minum. Saya siapin minuman tempat Pak besar Pak, 3 galon besar. Maksudnya kok bak mandi, kok tanker. Gak dipakai, gak mungkin Pak. Saya tanya, tak tahu berapa bulan kemudian Pak Daud, saya lupa itu. Pokoknya tidak lama lagi, tidak tahu 1 tahun atau berapa. Pecah, tembak-tembakan sampai dari Timor tuh lari ke NTT, bunuh-bunuhan di situ. Kamu grup apa? Grup ini. Kamu grup apa? Timor dibunuh, grup ini. Bunuh-bunuhan. Pemerintah bingung, iya kita dikasih tahu Tuhan, kita nggak tahu. Ini salah satu contoh, bukan saya ngomong, dia ngomong masuk di ini. Saudara, sudah kita video dia ngomongnya. Saya berjumpa banyak. Dan sampai akhirnya gereja dikasih 5 pilar. Back to teaching, mega project, karakter Kristus. Ya, pemuritan, misi, regenerasi, diakonia. Sekarang Tuhan kasih untuk apa? Go internasional. Gak masuk akal. Kita diundang di Hong Kong. KKR, saudara. KKR konser. 300 anak muda di Hong Kong. Ini kita diundang lagi di Filipina, saudara. Sudah mulai diundang. Sebentar lagi saudara lihat itu, Kamboja, Korea, gitu loh. Tapi saya nggak berangkat. Saya kasih anak-anak muda, bandnya yang bagus, mereka ngatur sendiri. Gitu loh. Mereka yang harus ikhlas. Kalau saya di sana, saudara, terus saya tinggal di situ, siapa di sini nanti? Ya. Itu terjadi. Makanya karakter itu penting. Saudara, saya ajak saudara untuk, jadi kita ini seperti Daud dan Goliat lagi berantem ini. Berantem dengan diri kita sendiri, Goliat itu. Nah kita Daud itu iman kita. Iman kita sedang memukul ambisi kita, sakit hati, kecewa kita, dosa kita. Melalui apa? 5 batu. Batu itu ajaran Yesus. Mengalami 5 luka Yesus. Saudara, yaitu tangannya, sini, kakinya. Melalui itulah kita kuat untuk mengalahkan raksasa yang di dalam tubuh kita. Ego, sakit hati, kecewa. Kalau nggak gitu kita nggak akan pernah ketemu Tuhan. Saudara datang di gereja minta berkat itu salah, di gereja itu dirubah karakternya. Karena rencana Allah itu sudah memberikan saudara berkat ini semua ada. Bahkan sebelum kita ada di dunia, Adam waktu diciptakan, ini loh. Maka Tuhan memberkati mereka. Taklukkan, kuasai. Betul nggak saudara? Ikan-ikan, burung-burung di udara, bukan manusia. Nah kita naklukkan manusia itu salah. Kita lihat dulu saudara. Temanya.
Karakter Kristus sebagai hamba kebenaran. Kita lihat Lukas 1 ayat 74. Supaya kita terlepas dari tangan musuh. Dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Kita lepas dari tangan musuh. Musuh siapa? Musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Malas ke gereja, kecewa, ngantuk, gak ada gairah. Saudara, itu berbahaya. Itu berbahaya, saudara. Musuh itu terbesar diri kita sendiri. Makanya saudara, saya mau kasih tahu saudara. Kalau saudara hidup ini, saya sedang mengajar banyak anak muda ini. Hidup itu dekat Tuhan. Ketika dekat Tuhan itu kita dapat inspirasi. Kalau khotbah dapat rema. Kalau kerja dapat ide. Karena Tuhan waktu kita belum ada di idenya Tuhan, ada pikiran Tuhan. Nah kita harus ada ide. Idenya mana? Yang ada di idenya Tuhan itu harus ada daripada kita. Nah itu kita perlu dekat. Saudara. Bluetooth. Tahu di Bluetooth, disambung Bluetooth. Handphone ada Bluetooth. Nyalakan Bluetooth sama Bluetoothnya tontek. Supaya saudara tahu idenya apa. Nah kalau kita punya ide saudara. Ide itu tidak perlu bayar uang. Tidak perlu keluar uang. Ide itu duduk diam-diam. Loh ada ide. Tidak keluar duit. Tidak usah cari tempat mahal. Bukan karena makan banyak, bukan. Tapi ide itu menghasilkan uang. Amin. Ide itu menghasilkan uang, prosesnya butuh uang. Tapi dia ini sudah tanpa uang, ini modalnya dulu. Makanya banyak orang punya modal ini terus dijual ke konglomerat, saudara. Dia akhirnya tetap dapat 30%, tapi omsetnya sudah triliun. Karena ide. Yang ini yang bayar yang gak punya ide. Nah kita yang mau beli idenya, yaitu yang jadi semuanya. Saudara lihat Hero supermarket. Hero, siapa pernah bilang pikir Hero itu bisa kalah? Nggak ada, Hero itu pasti menang. Betul nggak saudara? Tetapi muncul Giant. Muncul Carrefour. Wah orang Surabaya, Indonesia. Pokok kelihatan barang-barang gitu kayaknya sudah kayak dari surga turun naik. Wah datang semua. Hero tutup. Kenapa? Karena Hero pertama ada ide. Setelah itu dia tidak kreatif, tidak ada ide. Seperti gereja. Ada ide semangat. Setelah itu pelan-pelan diam. Ya sudah Pak, capek. Ya apa? Ya, sudah, mati. Muncul Giant Carrefour. Mati mereka. Wah siapa ngelawan dia? Nggak ada yang lawan. 15 tahun. Muncul Alfamart. Saudara, apa lagi? Indomart. Muncul. Waktu muncul orang bilang, barang kecil. Itu papaku dulu jualannya seperti kamu. Cuma pakai kesoblong. Harga lebih mahal dari supermarket. Sekarang saudara lihat. Giant Carrefour tutup. Alfamart, Indomart di mana-mana. Karena kurang ide. Sudah ada ide. Gak berkembang. Gereja hidup kita juga sama. Kita butuh modal, butuh duit, butuh orang. Iya, saya ngerti. Tapi saudara hari ini kita nggak bisa cari orang. Pak, gereja ini butuh 30 orang full time sebab. Iya. Gitu. Ngerti, saya ngerti saudara. Pak butuh duit, ngerti, saya ngerti. Tapi kita nggak bisa minta-minta. Terus gimana Pak? Ide itu. Amin. Ide itu menghasilkan uang. Saudara, jadi kalau kita punya ide, orang yang butuh ide akan cari di gereja sini. Bukan ide supaya apa, maksudnya dapat visi Tuhan. Kalau mereka cuma mau ikut-ikutan, ya mungkin kita tidak. Kita mengajar orang seperti itu. Hati-hati saudara. Saya banyak contoh. Siapa bisa mengalahkan YouTube? Ayo coba ceritakan. Wah orang paling YouTube gue 350.000 orang. Pas baru muncul, 1.500. Gua 400.000. Saya lihat-lihat gini, gak menang-menang. Jemaat ada 4.000 tetap 1.000. Yang lain ini 3.000 ini memang gak kreatif ini. Atau memang gak ngerti ini. Ya sudah. Saya pelajari ini gak isa-isa. TikTok muncul. Gak direken orang. Ini yang bisa ngalahkan. Saudara, itu butuh berulang-ulang.
Termasuk dulu handphone. Saya ambil itu, apa namanya itu, gadget BlackBerry. Itu foto 6 bulan mempelajari. BlackBerry. Saya beli langsung 50 semua. Pendeta saya kasih kerjanya pakai ini. Gak ada kantor. Setelah BlackBerry kok begini. Kita beli lagi merek lain. Saya gak beli tahu, kasih tahu. Saudara kasih tahu nanti saudara niru. Nah, ini betul saudara. Nah, ini perjalanan ini itu betul. Saya pakai TikTok. Saya bilang saya TikTok 100.000 lebih dulu. Setelah itu orang-orang lain masuk. Mana bisa Pak? Lihat. TikTok dulu. Belum ada gereja masuk. Saya masuk tak 1 tahun. Wah, sudah mulai banyak. Mulai 1, 2. Dulu gereja yang 500.000 lihat kita 2.000. Baru kecil. Di TikTok kita langsung di atas jauh dia. Tapi karena memang jemaatnya banyak, promosinya banyak, pegawainya banyak, duitnya banyak. Dia ngejarnya cepat saudara. Tapi minimal kita yang pertama ke depan dulu. Tapi kita tetap bisa. Karena kita punya ide, oke TikTok. Tapi suatu hari akan muncul lagi. Yang penting hidup di sini. Jangan kekurangan ide. Kalau nggak ada ide, mati saudara. Gereja mati pasif. Ini suami istri ini. Begitu pacaran, idenya ada toh. Makan ini, makan apa? Terang bulan, ngomong tentang terang bulan, makan ini, makan. Tidak mungkin makan jamu pahit, takut. Ngomongnya ini semua. Wah, sudah ada? Betul nggak? Pakai baju gini, kadang mini sedikit, wah, kadang seksi, kadang kaos mengepal, kadang gitu, kadang ini. Wah, idenya banyak. Begitu kawin nggak ada ide, pakai daster, piyama, kehabisan ide, Bu. Nah itulah manusia kehabisan ide. Makanya terus kita bicara aja. Pertama, yaitu kita lihat. Jangan berbuat dosa lagi. Roma 6 ayat 6. Saya langsung lompat nanti. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menggambarkan diri lagi kepada dosa. Jangan menggambarkan diri kepada dosa. Karena zaman dulu orang itu kalau hamba itu dibeli. Yusuf itu dibeli. Jadi seperti budak. Itu namanya hamba. Dijual belikan di pasar-pasar. Tidak punya hak dia. Dia disuruh makan segitu, suruh kerja apa? Nurut. Suruh perang nurut, suruh apa saja nurut karena sudah dibeli. Kita dulu sudah dibeli sama dosa. Menjadi hamba dosa. Tuhan datang membeli kita. Begitu Tuhan datang, aku mau beli satu ini. Berapa? Oh pasarannya model begini. Mungkin si A. Ini pasarannya $5. 50. Tuhan bayar. Wih orang kaya ini. Muncul kita-kita yang budak-budak ini saudara. Ini banyak, ini orang kaya. Gak usah nawar $1 borongan. Buka harga semua. Gitu loh. Tuhan ngomong, berapa buka harganya? Seluruh dunia. Aku yang punya dunia. Ya seluruh dunia. Oke. Jadi aku yang kamu butuhkan. Oke. Bunuh aku. Saudara. Itu bukan uang loh. Kalau uang Tuhan bisa kirimkan emas berapa juta ton. Saudara. Tapi Tuhan itu membayar kita. Bukan dengan harga yang bisa dibayar. Dia membayar harganya. Turun ke dunia sebagai manusia yang capek. Mengeluarkan darah yang berat. Makanya kalau saudara hidup di dunia ini. Gak mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sayang. Saudara kasih tahu. Kalau anjing, saudara tahu anjing? Oh saya gak cerita tentang Gloria loh. Hati-hati loh. Tak selentik lah menambahin. Ini cerita-cerita beda-beda. Memang panjang nanti. Ibu-ibu di sini tidak ada. Kalau saya sering ketemu ibu-ibu yang di tempat lain. Saya kadang-kadang ini. Waktu turun gereja tuh. Turun di gereja gini. Parkir sana ya, cepetan ya. Kabar nanti kita makan ya. Di angin-anggus, oke. Jangan lari gereja kok. Ya ada aku disek ya. Gereja apa ini. Nah, kalau kita diam-diam tenang-tenang masuk. CV soalnya tempat sepi, tenang. Damai. Saudara lihat aja di tempat lain. Waduh, ayu, putih, kaya mobilnya. Turun, parkir sih kena ya. Bojone ini. Kamu susul dan aku cepetan, aku tak balik koncoku. Saudara, ini bahasanya bahasa Jawa, saudara. Kan dari Jawa. Saudara lihat itu, perhatikan di gereja. Itu sudah tidak sopan di muka umum. Kita ini warga negara surga. Kita pendatang di bumi. Bumi akan nolak kita.
Nolak apa Pak? Saya ini mata sipit. Walaupun orang Indonesia. Kalau nabrak benjut di sini, salah benar benjut. Mau apa? Karena kita memang walaupun orang Indonesia, beda sedikit. Mau apa saja pajak ngurusin kita lebih berat dari yang lain. Betul kan? Itu makanya jangan sombong-sombong, jangan arogan. Anak muda orang bapak-bapak ini. Apalagi di gereja, jebret. Karena gereja besok, jebret. Per! Makan orang warung kono ya. Ibu di mana? Engos. Kalau saya ngomong, Mas dimaafkan. Dia makan engos maksudnya dia mau cari yang hangus-hangus Mas. Bikin malu. Gak kapok-kapok generasi. Loh Pak, saya kan orang Indonesia. Pindah provinsi ke provinsi lain. Kamu tetap akan jadi masalah. Kalau arogan, betul gak? Jangan. Apalagi kita warga surga itu harus hati-hati. Nah kita ngomong anjing, bisa tambah lagi. Saya tambah lagi cerita lain loh. Tapi saya tidak ngomong anjing loh, lain loh. Tidak boleh itu dosa itu, kasihan yang saudara-saudara. Kalau ada anjing, anjing ini termasuk apa namanya kagar atau kagar sama Tibetan, gede, sama gembala, anjing gembala. Memang ditaruh untuk menjaga domba-domba yang ratusan. Jago, tiga ini diikat. Rantai 3 meter. Gitu loh. Kalau biasanya ada rame-rame, bosnya lari, buka kuncinya gitu loh. Diikat. Anaknya, supaya gak diganggu, ditaruh kurang lebih jaraknya 5 meter. Dia jaraknya 3 meter. Serigala masuk, pak. Musuh sama dia, wah dia berantem. Karena dia tidak bisa gerak. Serigalanya mundur, dia tidak bisa nyerang lagi, dia tunggu. Serigala maju, dia perang lagi, mundur bisa. Serigala bilang, musuhnya berat ini. Serigala langsung lihat gini, anaknya. Oh langsung dimakan anaknya. Udah dimakan-makan. Sing ini, sudah anjing ini ngamuk. Gak bisa ngelawan. Karena terikat, anaknya dimakan 5 mati. Saudara mungkin orang yang hebat. Tapi kalau engkau terikat oleh dosa dan beban, tidak kamu lepaskan, korban begitu banyak yang terjadi. Makanya itu perlu dilepas. Kalau dilepas, dia bisa jaga anaknya. Dia bisa berperang dengan bagus. Saudara, itulah perlu. Saudara lihat itu TikTok banyak. Anjing-anjing yang diikat. Dimangsa gampang. Dikeroyok padahal dia sendirian bisa menang. Kita juga sama. Kita mungkin satu masalah apa bisa. Tapi karena kita terikat dengan beban dan dosa, kita gak akan maju-maju terus nyalakan Tuhan. Itu yang kesalahan. Yang ketiga, langsung ngajak poin ketiga. Bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Ya. Yakobus 4 ayat 4. Ada 3 ayat cepat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Lepaskan dunia. Walaupun kita tinggal di dunia, kita bukan milik dunia. Kita dimusuhi dunia. Tapi kita sebagai utusan Tuhan di dunia, kita masih berhak menikmati hidup. Tapi tugas kita tetap mengubah dunia yang gelap menjadi terang. Melalui terang kita yang bercahaya. Bukan orang lain. Terang kita yang percaya dulu. Itu saudara harus dipikirkan yang bagus. Siapa di gereja mencintai dunia? Ya itu tadi. Terikat. Kecewa. Sedih. Doa gak terjawab. Tunggu sepi. Gak bisa bersyukur. Gak ada damai. Doa gak terjawab saudara. Terikat sekali. Dan saya katakan 90% orang Kristen itu terikat. Gak percaya nanti ketemu pendeta, ketemu orang lain. Gimana kamu? Iya masalahku. Gimana kamu? Aku begini. Gimana kamu? Kerjaanku rame. Gimana kamu? Aku stres utang banyak. Terus dia terjadi semua. Gimana kamu? Toko rame. Duit banyak. Terus anakku sakit. Nah masalah lagi. Gimana kamu? Ya istriku ini berat. Pusing lagi. Ada perubahan. Bersahabat dengan Tuhan, bukan dunia. Saudara, siapa bersahabat dengan Tuhan, musuh dengan Tuhan.
Itu yang penting. Kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kita boto sama mengasihi itu beda. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Gak mungkin saudara bisa membagi dua cinta ini kepada dua orang dengan yang sama timbangannya. Gak mungkin. Pasti ada satu lebih, ada satu kurang. Kalau ikut Tuhan harus Tuhan, karena Tuhan menciptakan dunia. Yang kerampas dunia iblis. Iblis menggoda saudara untuk kembali ke dunia dengan dunia yang pernah dia rampas dari Tuhan. Tuhan saudara mengeluarkan saudara dari dunia, tapi tinggal di dunia, tapi dikasih kuasa. Amin. Kasih kuasa. Tidak boleh tunduk sama iblis. Ya dia punya uang, tidak tunduk. Tuhan bisa menciptakan. Loh nanti kalau kami makan beras gak bisa. Mana dari surga pernah turun ke bumi. Kalau kapal tidak bisa nyebrangkan, Tuhan bisa membongkar laut menjadi dua. Katakan amin dulu. Kalau kami harus dimatikan sandang pangan kami, Lazarus pernah dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Gitu. Tapi kalau usaha kami tetap tawar seperti ini, Allah bisa mengubah menjadi anggur. Saudara, itu kuasa Allah yang ada di dunia ini. Jadi jangan tunduk kepada dunia. Karena dunia punya sesuatu, tapi tidak bisa merubah air jadi anggur dunia itu. Saudara foto anggur, ditawari anggur di sini, rusak di dunia saudara. Saudara punya air, tetap ikut Tuhan, bisa jadi anggur. Amin. Gitu loh. Gak perlu dunia foto. Kita tinggal di dunia, siapa yang menyembah dunia? Sama dengan menyembah iblis. Loh kok bisa Pak? Enggak Pak. Iblis datang kepada Tuhan, sembahlah aku. Maka seluruh dunia aku berikan kepadamu. Nyala iblis. Hendaklah kau berbakti kepada Tuhan Allahmu. Saudara sekarang ditawarin itu habis, gereja sepi, diberkati hilang, sombongnya ada, aduh terlaluan. Kita mesti rubah semuanya itu. Ayat terakhir, Yakobus 2 ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman? Titik dulu. Ada dua. Kaya di dunia belum tentu kaya iman. Kaya iman bisa miskin. Bisa miskin. Tapi kalau kaya iman, itu saudara, miskin dunia itu bisa. Tapi dia akan tetap memperkaya banyak orang. Orang yang punya iman, kaya iman, pengampunan. Punya iman memberi kemurahan. Orang yang kaya iman bisa menolong orang lain. Gereja ini bukan kaya uang. Saudara bisa lihat itu saldo kita. Tapi baru-baru ini saya keliling ke NTT untuk napak tilas. Saya pergi ke 17 gereja. Saya tidak khotbah, cuma datang satu. Selama 4-5 hari. Saya lihat 17 gereja ini sudah dibangun oleh BES. BES belum ada bangun gereja. Nanti kamu ditayangkan. Gerejanya cukup besar, muat 500 orang. Ada podium juga. Warnanya bagus. Di sampingnya tuh gereja lama. Itu ada fotonya. Saya langsung lihat gini. Ini baru 17. Kami akan keliling 5 lagi. Mungkin 75 gereja yang akan kita lihat. Saudara, kita ini orang yang bukan kelebihan. Tapi iman kita ini lebih. Orang punya duit belum tentu bisa murah hati. Tapi orang punya kelebihan iman pasti murah hati. Orang punya duit belum tentu dia bisa saudara mengampuni orang lain. Atau ya bermurah hati. Tapi orang punya iman selalu mengampuni orang. Hari ini kita bukan butuh uang, bukan itu. Atau tidak butuh, bukan. Tapi iman itu menjadikan segala sesuatu. Iman memberikan pengharapan dan iman tidak akan kecewa. Iman itu akan menunjukkan jalan Tuhan. Bahwa saudara akan ada dapat sesuatu. Perbagian-perbagian hidupmu itu telah disediakan Tuhan. Seperti stasiun-stasiun. Perjalanan hidup kita kayak kereta api. Mau ke sana ada stasiun isi bahan bakar, isi makan, jalan lagi. Hidup kita juga sama. Ngelewati kereta api gini-gini. Sebentar lagi di sini dikasih makanan. Hidupnya tenang, sehingga lancar. Betul nggak? Sini mungkin dihambat, tunggu 1 jam, dikasih makanan tambahan. Tapi dikasih berkat semua. Dia tanggung jawab.
Sampai akhirnya di surga. Begitu saudara di surga, saudara kaget. Kaget, wih surga hebat. Wih, mana pendetaku? Enggak ada, makanya kaget. Banyak gereja-gereja nanti lihat ke jemaatnya, datang ke gereja, pendetanya enggak ada. Duduk sama Tuhan, enggak. Kenapa saudara? Dia bisa khotbah yang bagus. Dia punya karunia yang bagus. Belum tentu dia punya hati yang bagus. Kalau hatinya mencintai dunia, dia menjadi musuh Allah, kata Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan, tidak boleh bersahabat dengan dunia. Uang dibutuhkan. Tapi kita tidak boleh sampai sujud karena uang. Tapi dia yang sujud menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.